حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja malam hari ini kita mengangkat satu tema tentang fenomena nongkrong di warkop. Wah, nih. Di antara jamaah sekalian ada yang biasa nongkrong di warkop? Pengalaman ya. Nah, ada yang pengalaman sekali, ada yang pengalaman banget. Gitu. Tema ini sebenarnya untuk menegaskan kembali kepada kita bahwa Islam itu bukan bahas masalah ritual semata. Bukan hanya bab sholat, bab toharo, ya, bab tentang puasa. Ya, itu bagian dari mohon maaf. Ya, itu memang bagian penting dari ajaran Islam. Tetapi salah satu yang tidak boleh kita lupakan adalah Islam harus peduli terhadap persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya. Terlalu banyak persoalan-persoalan, masalah-masalah, fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita diam saja? Sudahlah, itu urusan mereka, yang penting saya di masjid. Yang penting saya nggak ganggu mereka. Ya, yang penting saya bisa ibadah dengan tenang, begitu. Ya tentu tidak boleh sebatas itu. Bahkan sekarang pun masjid-masjid berupaya untuk menciptakan inovasi kegiatan-kegiatan yang bisa menyapa banyak orang. Cuma sekalian, terus terang saja dalam beberapa data yang saya baca bisa diakses di online. Masih banyak sekali jamaah-jamaah kita, saudara-saudara kita yang belum salat. Atau bolong-bolong. Banyak pula di antara saudara kita yang belum bisa baca Al-Quran. Ini sudah rangkaian ini. Yang gak sholat, yang gak bisa baca Quran. Tahun 2019, yang pernah di-upload ya data dari, seingat saya itu dari Dewan Masjid Indonesia Pusat. Itu rata-rata yang sholat gitu ya sekitar 30%, 35%. Selebihnya itu masih tanggung jawab kita untuk menjelaskan, mengenalkan, mendekati mereka, saudara-saudara kita itu. Kenapa? Angka kita kan 87% muslim. Betul nggak? 87% penduduk Indonesia adalah muslim. Tapi yang ketika disurvei berapa yang sholat 5 waktu, disiplin ya, kayak seperti jenengan semuanya gini lah.
Duhurnya, asarnya, maghribnya, isya, subuh. Apalagi berjamaah seperti jenengan. Ternyata jenengan manusia langka. Belum banyak antara kita. Nah ini karena itu membahas tentang fenomena seperti ini menjadi bagian dari kepedulian kita penting. Ya, kita tidak sedang mempromosikan tentang warkopnya ya. Tapi kita sedang bicara tentang fenomena. Kita akan jumpai nanti beberapa data. Ya. Jadi sekarang nongkrong di warkop itu menjadi bagian dari gaya hidup di era sekarang ini. Banyak faktor ya, apalagi sekarang di warkop itu ada wifi gitu ya. Teko jam duhur pulang habis sisa. Sholat duhur di situ, ya asar di situ, maghrib di situ gitu kan. Malah kadang-kadang saya pernah berangkat jadwal taklim itu dari rumah sebelum subuh. 3:30 sudah berangkat dari rumah. Jadwal ke satu masjid tertentu di Sidoarjo, ya. Itu di tengah perjalanan warkop masih penuh itu. Ini orang-orang melekan sampai pagi gitu. Alhamdulillah, karena itu butuh kita memahami fenomena tentang nongkrong di warkop ini dengan harapan mari kita punya kepedulian, ikut memikirkan begitu. Bukan hanya para ustadznya, bukan hanya pemangku kebijakan. Mungkin saja di antara kita yang mungkin nanti menonton atau mendengarkan ini juga ada yang pengelola warkop. Gitu kan? Saya punya tetangga itu punya warkop di Surabaya, mengelola warkop. Ya kita kasih masukan bagaimana kemudian warkop ini menjadi sesuatu yang sekarang menjadi fenomenal. Tempat orang nongkrong, bisa diskusi di situ, bisa bebas ya, tanpa kelas sosial gitu kan. Merasa nggak ada yang mengganggu, ya, ada wifi gratis gitu kan. Terus nggak diusir kan. Berapa lama kan nggak ada batas waktu di situ. Mau pagi sampai sore juga boleh kan. Nah ini menjadi fenomena yang kemudian digandrungi oleh sebagian dari masyarakat kita. Para mahasiswa juga begitu. Menyelesaikan di situ. Daripada kuotanya pakai wifi gitu kan. Bahkan sekarang juga ada di dalam beberapa data yang saya baca itu ada 3 klasifikasi warkop ya. Ada warkop yang kelas bawah. Berapa harga kopi sekarang? Nah, kalau yang nggak pernah warkop nggak tahu ini. Kalau yang ke warkop tahu. Nah, 1 gelas bisa 5.000, 5.000 bisa 5 jam itu. Nah, kemudian ada warkop kelas menengah. Nah, nanti ya biasanya apa namanya mahasiswa gitu kan. Nanti ada lagi warkop kelas yang premium. Yang kadang-kadang ini untuk kelompok-kelompok tertentu, harga tertentu, desain tertentu. Ya komunitas tertentu. Dan itu fenomena yang sudah ada di masyarakat kita. Alhamdulillah. Ini contoh saja ini ya. Dan di beberapa tempat besar-besar Pak, itu bisa menampung sampai ratusan orang. Ya nggak tahu ada nggak masjid sebesar Al-Falah di warkopnya. Gitu ya. Ini mereka di sana itu berjam-jam begitu kan. Nah ini perlu untuk kembali perhatian kita semuanya. Kita akan dapati nanti ternyata memang sudah multifungsi tentang warkop itu ya. Ada plusnya, ada minusnya tentunya. Kita nggak bisa kemudian menyalahkan satu fenomena sosial. Tapi yang bisa kita lakukan sekarang adalah memahami tentang fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Kemudian ikut memikirkan. Kalau ada dampak, kalau peluang positifnya apa? Dampak negatifnya apa? Ya kan? Ini harus dipikirkan. Dan saya juga mengusulkan nanti ke masjid itu juga memikirkan. Apalagi di beberapa tempat itu, saya dapati masjid dengan warkop hadapan. Banyak-banyakan jamaah. Wah ya. Satu jamaah masjid, yang satu jamaah warkop. Ramadan lagi. Oh, nah. Satu itikaf di masjid, satu itikaf di warkop. Betul itu.
Dan mohon maaf kadang-kadang lebih banyak jamaah warkop. Kita tidak sedang bicara siapa yang salah. Kita tidak bicarakan siapa yang menyalahkan siapa, tidak. Tapi ini fakta, ini fenomena. Dan rata-rata yang hadir di sana ya saudara-saudara kita. Ya perlu di sini peran bagaimana kita mengedukasi, memberikan wawasan, memberikan alternatif secara kreatif. Mungkin di antara jenengan ada yang punya pengalaman-pengalaman yang bisa didiskusikan, disampaikan. Bagaimana sebenarnya pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan. Saya tidak yakin satu kesempatan ini selesai semua ini. Tapi ini hanya membuka semacam stimulus. Nanti bisa kita bicarakan, ya, mungkin berdasarkan pengalaman, pengamatan, ya, dan ide-ide yang mungkin sudah mulai muncul beberapa ide-ide. Ada di Sidoarjo itu namanya warkop tanpa HP. Nah, gitu. Jadi ketika nongkrong di situ, HP diharapkan sudah nggak ada HP. Nanti ngobrolnya bisa lepas. Karena mohon maaf kadang-kadang di rumah itu bapaknya megang HP, ibunya megang HP, anaknya sibuk dengan HP, nggak ada bicara. Dan di warkop juga begitu. Tidak sedikit yang warkop datang, sudah main HP sendiri, padahal di depan. Iya kan? Sekali lagi, jadi saya ingin mengajak tema ini sebenarnya bagian dari bagaimana kita mengasah kepedulian sosial kita terhadap fenomena lingkungan yang terjadi. Apalagi nanti dari perspektif Islam ya, bagaimana Islam memberikan cara pandang ya, supaya fenomena-fenomena ini bisa bergeser lebih positif ya, daripada negatifnya. Wah ini penuhnya begini banyak Pak ya, yang besar-besar begini. Di antara jamaah kayaknya ada yang suka ngopi juga ini. Ya saya juga beberapa kali diundang ngopi Pak. Diundang ngisi acara di Warkop Surabaya. Acaranya santunan untuk anak-anak yatim. Bagus ini. Tempatnya di Warkop. Warkop yang kelas menengah. Gitu. Komunitas mobil apa namanya? Ya mobil yang tempat-tempat yang biasanya itu apa namanya itu? Seperti itu. Ada komunitasnya itu. Mereka punya kepedulian sosial, mengundang anak yatim piatu begitu. Nah, kita ikut diminta untuk menyampaikan ceramah di sana. Ini sebuah data. Ternyata Surabaya itu pemilik warkop terbesar di Indonesia, Pak. Kota Surabaya itu ini beberapa data yang kita ambil ya dari Good Start itu ya, ada 12.510. Luar biasa. Coba kalau keliling malam gitu. Di Sidoarjo nggak kalah luar biasa Pak. Bogor juga luar biasa Bogor. 11.000 sekian. Sidoarjo 10.000 sekian. Sidoarjo ini kan namanya kota penopang ya. Katakanlah kalau di Jakarta itu ya Bogor, Tangerang, ya Bekasi gitu kan. Nah kalau di Surabaya ini ya ke arah utara ada Gresik, ke arah selatan kemudian kita jumpai ada Sidoarjo. Daerah penyangga. Dan banyak Pak. Pagi kerja ke Surabaya, malamnya Sidoarjo. Kecil kotanya tapi luar biasa juga kita. Sampai di pelosok-pelosok kalau kita keliling itu ada warkop. Di desa-desa pun warkop sudah mulai menyebar di mana-mana. Jadi bukan fenomena kota ini, sudah menjadi fenomena umum. Di beberapa data yang lain memang ada klasifikasi ya. Jadi ada warkop yang kelas bawah tadi itu. Di situ ada tukang gojek ya. Di situ ada ya orang yang pingin sekedar. Apalagi di beberapa perumahan-perumahan itu kan rumahnya sangat kecil Pak ya. Sudah susah kita. Rumah agak besar dikit mahal. Rumahnya kecil. Ya, anaknya banyak. Ini sumpek ya. Mayune ku nang ngene warkop luas gitu. Apalagi nanti ada nobarnya gitu kan. Jadi menarik memang ini. Menarik. Masjid nggak ada nobar ya. Apa diusul ke masjid ada nobar gitu. Biar mau ke masjid itu kan. Ini tantangan juga. Ide liar tapi untuk orang tertentu yang nggak pernah ke masjid itu menarik.
Sekarang udah mulai banyak masjid pakai makan gratis, sudah banyak kan? Bukan hanya MBG kan? Jamaah juga dapat MBG, makan gratis ya. Siap Pak ya dikorupsi sekian persen. Nah, gitu ya. Jadi saya kira ini beberapa sisi positif ya, dilihat dari fenomena sosial. Di situ ada mahasiswa, ada pekerja, ada orang biasa gitu kan. Mereka duduk, mereka membangun komunikasi sosial, egaliter tanpa siapapun bisa masuk di situ. Ya, bisa ngobrol, bisa ada wifi, macam-macam gitu. Ya bergantung kembali kepada yang bersangkutan. Apakah dia bisa memaknai itu sebagai sesuatu yang positif? Ya. Atau sebaliknya, itu hal yang biasa. Di mana-mana juga begitu, di mall juga begitu. Positifnya banyak, negatif juga banyak. Kalau masjid menurut saya positif, tapi negatif juga ada juga kadang-kadang. Datang ke masjid, pulang bawa sandal orang, bawa sepatu. Kelihatannya ke masjid itu. Saya pernah ngalami Pak di Jakarta itu. Sholat di Istiqlal, pulang sepatu udah gak ada. Gitu-gitu ada juga kan, gitu kan. Jadi ada memang kadang-kadang sekedar gitu ya. Ada yang memang di situ punya maksud ya, punya diskusi gitu kan ya. Kadang ada mengajak keluarga, kadang teman, kadang rapat RT, ya itulah kita sekali-kali rapat di sana gitu kan. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira kita sama-sama memantau, kita mengikuti perkembangan-perkembangan seperti ini dan ini sudah menjadi fenomena sosial. Kalau dilihat dari dampak positifnya itu ya mahasiswa pekerja bisa memanfaatkan wifi, ya, wifi gitu ya. Macam-macam lah ada fasilitas yang disiapkan. Itu kan lumayan Pak ya. Dapat kuota gratis gitu kan ya. Kemudian juga tidak diusir-usir kan, nggak dibatasi waktu gitu. Beberapa jam juga bebas. Jadi kita beberapa tempat dibatasi waktu. Lebih sedikit kena charge, tambah biaya. Ini nggak ada ini sudah. Mau tidur di situ ya nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang juga ada menu-menu khas yang ditawarkan gitu. Intinya kemudian berlomba-lomba ini. Mulai gebyar lampunya, mulai desainnya, tulisannya, kemudian macam-macam. Bahkan nanti bisa ditarik-tarik buat satu kelompok tertentu gitu kan. Saya kira memang ini sesuatu yang, tapi sisi negatifnya saya pikir juga memungkinkan. Ini ruang ngobrol, ruang hibah, ruang bikin konten macam-macam, ruang narkoba, peluangnya sangat bergantung sekarang. Kalau ada di antara kita adalah pengelola warkop, ya mestinya juga punya sensitivitas. Tidak sekedar semangatnya membuka warkop untuk meraih atau mengais rezeki. Tidak. Tetapi bagaimana kemudian nanti pengelola warkop ini, dia punya kesadaran tertentu. Gimana caranya? Pertanyaan sekarang gini, warkop ada nggak musolanya? Contoh aja. Dimana yang ada orang ke warkop yang juga sholat kan? Banyak. Terus ada gak kemudian apa namanya tempat untuk sholatnya? Ya, contoh begitu. Ada gak kemudian pesan-pesan moral di situ? Kalau dia paham tentang siapa yang datang, dia akan bisa sesuaikan. Oh, pesan-pesan yang pas untuk langgan saya itu ini. Kan begitu. Kalau itu memang lahir dari tanggung jawab sosial, apa sih yang bisa dikira-kira? Contoh tadi itu kadang-kadang penyakit kita sekarang kan orang sudah sangat individualis, lebih dekat dengan HP-nya daripada dengan komunitas orangnya. Sama-sama duduk begitu, belum tentu ngobrol. Ada ide di Sidoarjo itu warkop tanpa HP. 30 menit aja, 30 menit tanpa HP. Dipaksa dia harus ngobrol. Satu hal positif itu. Nggak tahu mau diobrolkan apa ini. Yang penting dipaksa untuk ngobrol. Belum lagi rokok. Ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya kira memang nanti sangat sangat bergantung pula kepada segmen ini. Apakah kalau di warkop kelas bawah seperti apa, kalau menengah dengan karakternya
pelanggan seperti apa gitu kan. Nanti kalau yang premium, yang kelas tinggi, yang kadang-kadang pamer-pamer itu apa gitu kan. Saya kira ini butuh banyak ide-ide pemikiran sekaligus apa namanya pengalaman-pengalaman khususnya bagi mereka-mereka yang eh, mengamati dan terlibat di dalam proses workshop. Hadirin kita melihat dari sisi positif ya, berusaha untuk kita bukan sedang kemudian menghindar dari warkop tidak, tapi ini sebuah fenomena sosial. Tetapi bagaimana kemudian kita memberikan sentuhan makna? Ada nilai yang masuk, ya, ada penetrasi nilai di situ, tetapi kemudian tidak menghilangkan uh, fungsi dan keberadaan warkop dengan uh, apa namanya di era yang sekarang digandrungi oleh masyarakat itu. Dari sisi positif, kalau saya baca di beberapa artikel ya, di beberapa apa namanya ya penelitian beberapa para akademisi tentang fenomena yang terjadi di warkop itu, memang ini menjadi menguatkan dari sisi relasi sosial. Ya, fenomena buahnya itu relasi sosial tercipta di situ. Kita bisa berkenalan dengan si A, kita bisa ketemu dengan si B, gitu kan. Bahkan di situ ngobrol tanpa jarak sosial sudah bebas saja gitu. Bisa bertukar kabar, membangun jaringan, mencari ide, dan mencarikan sekat-sekat sosial. Beberapa teman-teman mahasiswa itu kadang-kadang sukanya ke warkop. Apa cari wifi Pak? Dia tugas-tugas, di rumah juga nggak mungkin, kan. Kuotanya juga terbatas. Sambil ngobrol, butuh tempat yang luas, diskusi dengan temannya, sambil ngopi begitu. Ya positif Mas ya. Kayak masjid juga perlu bukan ruang untuk diskusi gitu. Ada ruang untuk sholatnya, ada ruang untuk pengajian, ada ruang juga untuk ya ini. Apalagi kalau kemudian masjid itu banyak jamaahnya muda-muda. Ya perlu juga ini. Jadi ide-ide muncul di situ. Tentu mendukung ekonomi kecil ya. Nah, sekarang ternyata dari tiga kelas yang saya baca di artikelnya dari tiga kelas warkop tadi itu yang paling punya daya tahan tuh warkop yang kelas bawah. Ya ternyata UMKM itu juga punya daya tahan yang luar biasa. Sekarang angka dolar seberapa ini? Sudah menembus angka 18.000 sekarang ya. Ini premium siap-siap ya apa? Pertama siap-siap naik nih. Ya langsung Pak naiknya 32%. Nah, yang biasanya 12 sekian sekarang jadi 16 sekian. Udah mulai di Jakarta ini ya. Surabaya belum ya? Sudah. Wah siap-siap juga ini ya. Kemudian ruang belajar informal ya. Saya kira ini beberapa sisi-sisi positif yang. Nah, sisi negatifnya memang ada risiko-risiko di situ ya. Ya kadang-kadang waktunya habis ngobrol, nggak tahu ngalor gitu ya. Hibah ngomong sana ngomong sini gitu ya. Nggak ada temanya kan. Waktu ngobrol kan bebas-bebas saja. Cenderung kemudian waktunya sia-sia. Waktunya habis. Ya. Kalaupun kemudian wifi udah nongkrong di situ, lihat apa, macam-macam tentang. Jadi ada pula yang sisi-sisi negatif yang bisa perlu diantisipasi. Ya, saya contohkan tadi itu, mohon maaf ada beberapa kasus pernah disampaikan yang menyampaikan kebetulan ada orang yang di pengadilan agama. Dalam satu forum ada kasus di mana perceraian terjadi antara suami istri disebabkan karena apa? Apa kira-kira? Suaminya banyak di warkop gak pulang-pulang. Jadi itu akhirnya kemudian sang istri gak bertahan lah. Masa begini gitu kan. Masih banyak Pak terus di warkop-warkop sampai jam 12 bisa jam 1 sampai subuh bahkan itu. Jadi ada lagi fenomenanya apa? Suaminya suka mancing. Itu gak pulang-pulang juga itu. Jadi ini ternyata dampaknya juga panjang. Nanti tanggung jawabnya kepada keluarga seperti apa? Tanggung jawabnya kepada anak seperti apa? Konsumtif. Ya, gak terasa Pak kadang-kadang sekali ya. Sambil nunggu tambah lagi gitu ya.
Ada ghibah, ada debat kusir, candaan berlebihan, rokok gitu kan, dan seterusnya. Ibarat terganggu, terlambat gitu. Orang terlalu nyantai, itu mudah sekali setan masuk itu. Orang sedang bengong, itu pintu masuk setannya. Orang sedang berkumpul-kumpul tanpa tujuan, itu mudah sekali bagi setan masuk. Mudah sekali. Apalagi orang bermaksiat, mudah sekali setan masuk. Nah di sini bagaimana kemudian peran kita untuk bisa memberikan makna ya, warna kepada fenomena warkop itu menjadi sesuatu yang bernilai kan positif gitu. Oke, saya coba untuk mengambil satu, saya kira banyak perspektif ya, ayat ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dikaitkan dengan bagaimana kita memaknai waktu kita. Satu di antaranya umpama surat Al-Asr. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah memberikan satu nasihat buat kita semuanya. Lau arafan nasu ma fi hadhihi surah lakafathum. Kira-kira ada ungkapannya begini, kata Imam Syafi'i, andaikan kita manusia ini, orang-orang beriman, itu memahami kandungan isi dari surat Al-Asr ini. Nah cuma 3 ayat ini kan, sudah cukup baginya menjadi bekal. Kalau kita merenungkan ayat ini dengan baik, diserap dengan baik, ditadaburi dengan baik, dipahami dengan baik, sudah cukup semestinya menjadi nasihat individu baginya. Menjadi kontrol dirinya. Coba kita renungkan singkat ini. Pertama, wal asri. Wal asri itu artinya Allah bersumpah dengan waktu. Dalam kitab-kitab tafsir, kalau Allah sudah bersumpah dengan kalimat wawu, ada wal asri. Apalagi? Wal fajri. Wal laili. Wad duha. Wal nahari. Banyak sekali. Itu artinya kalimat wawunya namanya wawul qasam. Disebut dengan wawu sumpah. Ahli tafsir sepakat. Gak mungkin Allah bersumpah dengan sesuatu. Justru Allah bersumpah dengan sesuatu itu menyampaikan karena itu sangat penting. Kita kalau berdebat, kita kalau berbeda pendapat, kalau sudah bersumpah, itu menunjukkan bahwa kita yakin betul. Seorang saksi di dalam persidangan, untuk mengambil kesaksiannya dengan dia jujur, biar dia merasa ada kontrol dirinya, disumpah dulu kan. Disumpah bahwa dia akan menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya. Pejabat ketika mau dilantik, disumpah dulu. Tapi gak lama lali gitu. Udah berapa ratus M itu kan. Belum setahun. Ya. Udah ada teman-temannya dalam deretan nama. Sudah disebutkan. Ya Rob gitu ya. Jadi pertama wal asri, Allah bersumpah dengan waktu. Bukan waktu asar ya. Al-asr itu artinya waktu. Yang kedua, innal insana lafi khusr. Allah menyampaikan manusia itu pada hakikatnya merugi. Jangan merasa beruntung dulu. Manusia merasa merugi dulu. Baru kemudian Allah menyatakan di ayat yang ketiga, siapa yang beruntung? Jadi ini kan kalkulasi antara untung dan rugi. Kalau Anda bisnismen, pasti berpikirnya cari untung. Gak ada orang bisnis pengen rugi itu Pak. Tutup Pak itu. Saya bisnis memang sengaja pengen rugi. Gak ada Pak itu. Salah teorinya itu. Pasti pengen untung. Dan Allah menjadikan hidup ini dalam bahasa Al-Quran itu bahasa bisnis. Bahasa transaksi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli. Bahasa Al-Quran, Allah membeli. Allah pembelinya, kita ini penjualnya. Ada penjual barang, ada penjual jasa. Innallaha ashtara, Allah membeli minal mu'minin. Dari orang-orang beriman, apa yang dibeli oleh Allah dan dijual oleh beriman? Anfusahum wa amwalahum, jiwa dan harta. Jiwa kita dan harta kita itu untuk Allah. Dibeli sama Allah dengan apa?
dengan harga surga. Bukan dolar, dengan harga surga. Dan Allah nggak mau membeli kepada selain mukmin. Segmented sudah ini. Jenengan termasuk di hadapan Allah ini apa ya? Transaksi bisnis dengan Allah. Orang-orang kafir Allah nggak mau beli dari mereka. Sudah mereka nggak layak, nggak masuk kualifikasi yang diinginkan sama Allah. Kemudian Nabi mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha bersih dan Allah tidak mau menerima dari persembahan hambanya, baik hartanya maupun jiwanya, kecuali yang bersih-bersih saja. Maka kita diajarkan menjadi bersih. Bekerja yang bersih. Caranya cara yang bersih. Yang kita makan, yang kita minum juga yang bersih, yang halal, thayyibah. Itu maunya Allah begitu. Jadi orang-orang innal insana, sesungguhnya manusia itu pada keadaan merugi, illa kecuali. Alhamdulillah kita masuk di sini insyaallah. Tinggal kualitasnya yang perlu kita tingkatkan. Apa itu illa? Pengecualian yang pertama illal ladzina amanu. Alhamdulillah jenengan semua kita sudah beriman. Sudah punya modal gitu. Coba payu pora. Modal sudah punya kita. Kemudian apa? Wa amilus sholihat. Amilus sholihat itu tanda yang menandai iman seseorang. Semakin kuat iman seseorang, semakin baik iman seseorang, produktivitas amal solehnya makin banyak. Kalau produktivitas amal kita masih biasa-biasa, berarti iman kita masih perlu ditingkatkan lagi. Semakin kuat orang imannya kuat, semakin yakin kepada Allah, semakin punya semangat pengabdian kepada Allah. Maka kontribusi kebaikannya, baik ibadahnya maupun kebaikan sosialnya itu semakin bagus. Yang ketiga, watawasau bil haqqi. Dalam bahasa komunikasi, ini two way communication. Tawasau itu komunikasi dua arah. Hari ini saya bicara, nanti jangan yang bisa memberikan satu feedback kepada kita. Tawasau itu saling menasihati. Gak ada orang sempurna, Pak. Gak ada orang benar terus itu. Kadang dia kepleset, kadang dia salah. Kadang kita butuh nasihat orang biasa. Meskipun kita ustadz, meskipun orang itu, tapi dia butuh nasihat orang lain. Dan nasihat tidak harus kata-kata kadang-kadang. Sikapnya. Dia menasihati dengan kesabarannya. Dia menasihati kita dengan keikhlasannya. Dia menasihati kita dengan ketulusannya. Dengan kesederhanaannya. Iya kan? Ada pepatah dalam bahasa Arab. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa kenyataan. Bahasa realitas. Bahasa bukti. Lebih efektif daripada bahasa verbal. Orang ngomong, ya lah saya ngomong tok ae. Ya. Tapi kalau kesehariannya nggak mendukung apa yang disampaikan, ya orang dititeni deh kata orang Jawa. Alah pintar ngomong tok itu. Tapi ada orang nggak perlu banyak ngomong Pak. Tapi orang melihatnya itu, inilah orangnya. Suatu ketika di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah mengatakan akan datang di antara kalian ini penghuni surga. Besoknya lagi tiba-tiba Nabi habis mengatakan begitu, orang itu datang. Besoknya lagi Nabi mengatakan hal yang sama, datang lagi orang itu. Sampai 3 kali. Di antara sahabat ada yang penasaran. Ini orang biasa, bukan tokoh, bukan ustadz, bukan apa begitu, bukan pejabat, bukan. Tapi kok Nabi memberikan sinyal ini ahli surga. Seseorang di antara sahabat kemudian observasi. Datanglah ke rumah dia. Sampai minta nginep 3 hari, Pak. Hari pertama, hari kedua, diamati. Orang yang dikatakan Nabi di ahli surga, dia belum tahu kalau dia ahli surga. Diamati. Kesimpulannya apa? Biasa-biasa aja orang itu. Salatnya sama dengan salatnya kita. Ya, bangun malamnya biasa-biasa. Enggak kemudian spesial begitu, enggak. Singkat ceritanya, jangan buka di hati saya, singkat ceritanya, ternyata dia itu orang ini, hatinya sangat bersih. Sebelum tidur, dia itu selalu memaafkan siapapun yang pernah merasa berbuat salah dengan dia. Oh ini ternyata.
Yang disebut Nabi ahli surga itu meskipun dia orang biasa, miskin, nggak terkenal, tapi bersih hatinya itu. Nah, ini kan nasihat yang luar biasa. Betul ya? Belum tentu orang yang pandai ngomong begini lebih bersih hatinya, belum tentu. Nggak ada jaminan. Nah, di sini maka watawasau bil haqi, seringlah kita saling menasihati. Nah, ini di warkop bisa gimana tak ngobrol di warkop itu tawasau bil haqi. Nah, gitu. Bicara tentang kebenaran, bicara tentang nggak harus ceramah ya, jangan ngobrol ceramah ya terus sama ceramah yang ngobrol warkop, bukan begitu. Tapi temanya itu tema yang nggak menambah dosa, nggak kemana-mana, ide muncul, gagasan muncul, ya. Tapi bisa masuk dalam kategori tawasau bil haqi atau watawasau bis sabr, saling menasihati untuk kesabaran, bicara tentang kebenaran dan bicara tentang daya tahan. Pernah datang ke rumah konsultasi. Ya kelasnya ya menengah lah Pak, ekonomi mapan. Tapi rumah tangganya bermasalah. Problemnya di komunikasi. Dan ukuran kepuasan yang sebagian pasangannya ini beda dengan pasangannya. Ya akhirnya ya mohon maaf kadang-kadang. Ya di luar ya bermaksiat. Berapa banyak sekarang angka perceraian? Luar biasa Pak. Dan fenomenanya sekarang gugat cerai. Istri yang menggugat suami. 11%. Banyak janda, banyak duda. Akibat perceraian. Korbannya anak-anak. Atau salah satunya tadi itu ya. Kebanyakan keluarga gak pulang-pulang. Jadi saya kira ini ada lagi umpamanya hadis Nabi, ni'matani maghburun fihi makatsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kadang-kadang banyak manusia tergelincir di situ. Salah menggunakan kesempatan. Salah menggunakan nikmat. Apa itu? Waktu dan kesehatan. Sering orang ketika sakit baru sadar. Sering ketika orang gagal baru ingat sama Allah, sama Tuhan. Ketika masih kuat, ketika masih gagah, ketika masih punya kedudukan, ketika masih punya jabatan, ketika masih punya kekuatan, Allah lupa itu semuanya, dilupakan semuanya. Baru ketika kemudian dia sudah mengalami kelelahan-kelelahan, ya Allah, baru ke masjid, baru mau sholat, baru kemudian zikir kepada Allah. Itu fakta. Fakta. Ya kalau jenengan kan tercerahkan, sudah menjadi ahli masjid, sudah biasa sholat, bahkan menunggu waktu isya seperti ini. Daripada di tengah jalan macet, udah nunggu isya sekalian, ada begitu. Itu bisa muncul begitu karena proses kesadaran. Nah teman-teman kita sebagian tadi saya sebutkan angkanya cukup besar itu, mereka itu masih punya hak untuk kita dakwai. Ya. Jangan jadi orang sholat sendirian Pak. Yang belum sholat itu diajak. Nah, nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, kamu bisa mengajak satu orang saja. Satu orang Pak. Apabila kamu, ya Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min khumurin na'am. Wahai Ali, kalau kamu bisa mengajak satu orang saja, mempengaruhi lewat obrolan, lewat komunikasi, orang itu kemudian sadar dapat hidayah Allah, tapi lewat kamu. Kita sebagai mediatornya, karena kita dekati dia, kemudian Allah memberikan hidayah kepada dia lewat kita. Maka Anda mendapatkan amal jariah sepanjang orang itu baik. Wah enak Pak. Investasi itu Pak. Saya pernah punya teman bule. Dia mu'alaf. Istilahnya di sini. Orang Belanda. Suaminya orang Indonesia, laki-lakinya orang Belanda. Kerjanya di pesawat kapal pengeboran minyak. Dia cerita di kapal cuma 2 orang yang Muslim, dia dan 1 orang Maroko. Yang lain itu non Muslim. Nah, bagaimana kemudian saya kenal dengan orang ini lewat teman saya, yang teman saya ini yang mendampingi dari mulai baca Fatihah, mulai sholat,
Teman saya sudah meninggal sekarang. Ya, Ustaz Samsul Ma'arif. Nah, saya dihubungkan, dikenalkan dengan kita ngajari dia baca kulhu, baca fatihah, dan luar biasa. Insya Allah jadi amal jariah kita. Nah, hal-hal seperti ini, kalau kita bisa melakukan, medianya bisa warkop, bisa ketemu, ya ada obrolan yang baik-baik. Oh ternyata media dapat, dia pernah mendengar kalimat yang baik, dan itu di warkop. Nggak persoalan tentang tempatnya, mau di warkop, mau di mana. Tapi bisakah kemudian kita mau menggunakan fungsi, dimanapun kita berada, mau di hotel, mau di warkop, mau di apalagi di mall dan sebagainya. Ini sarana-sarana publik yang bisa kita coba nilai atau lakukan sesuatu yang mudah-mudahan bisa memberikan nilai positif bagi mereka ya. Saya kira ini ya beberapa hal yang mungkin ya. Faktor yang penting pertama tentu niat ya. Ya nggak apa-apa namanya orang pengen juga suasana ya, halal kok nggak apa-apa. Nggak ada bilang warkop haram. Halal, mubah saja. Tinggal niatnya ditata gitu ya. Kemudian nanti sebaiknya ada agendanya. Ya diatur lah. Udah setengah jam saja umpamanya. Mau ngobrol ketemu dengan siapa, ngobrol di situ. Sungkan di tempat lain, ngobrol di sini kan gitu kan. Tapi jelas agendanya. Jangan datang, nggak jelas tujuannya, nggak jelas niatnya, terus larut sampai malam. Nah ini tentu ada pembatasan waktu, mungkin juga jangan jaga sholat. Nah ini terutama bagi pengelola warkop ini penting ini memberikan fasilitas. Di beberapa tempat itu musolanya jelek-jelek ya, kayak malas pak orang itu. Coba buat musolanya itu menarik gitu kan, bersih, harum. Pasti senang juga orang musola itu. Betul pak ya? Hafal bersih ya. Salah satu tujuannya juga begitu. Supaya jamaahnya nyaman di sini. Bersih itu. Kadang warkopnya bagus. Atau rumah makannya bagus. Musolanya itu pak. Apa noe? Kita gak disambangi wong blas musola itu. Kemarin saya sempat mampir di Pasuruan itu. Ada gitu maka. Ya Allah musolai gitu. Kelihatan gak sambangi orang ya. Kebetulan kita agak kelewat waktu sholat jamaahnya ya. Jadi saya kira perlu di sini jaga sholatnya, kemudian konten obrolannya, bentuk komunitas yang positif ya. Saya kira ini ya, ini beberapa sumber-sumber yang saya ambil ya untuk memaparkan tema ini. Demikian mungkin dari saya, barangkali ada feedback, ada masukan, ada obrolan yang jenengan ingin sampaikan tentang fenomena warkop ini. Saya persilakan. Nih, saya tambahkan di awal tadi. Ya, jarang ya. Ya karena memang pelanggannya mungkin kan nggak salah. Nah ini kan sarana dakwah juga ini. Iya, saya kira makasih Pak. Jadi ya memang warkop ini kan ya alami gitu ya. Kita nggak tahu bagaimana fenomena ini muncul gitu Pak. Ya. Tiba-tiba kemudian booming di mana-mana warkop. Sehingga warkop dari awal lahirnya bukan didesain untuk sesuatu yang gitu kan. Nah baru sekarang kita ini melihat peluang apa yang bisa kita lakukan. Peluang apa yang bisa kita berikan warna ya, di warkop itu. Terakhir ada masukan? Bisa ya. Saya menjumpai tadi di Sidoarjo itu ada apa tadi ya? Ada nongkrong tanpa gadget. Nah, itu positif itu. Atau di meja-meja kasih stiker kan ya. Di mejanya ada pesan stiker apa gitu kan. Jangan lupa sholat umpamanya. Kan mudah itu. Mungkin di mejanya atau jangan lupa sholat. Ngobrol yang baik-baik saja. Gitu. Saya kira kelihatannya sederhana, kelihatannya itu kecil. Tetapi kalau ini kemudian diviralkan,
kecil ini kemudian digetok tularkan, saya kira itu akan memberikan, ya saya yakin boleh jadi Allah membuka pintu hidayah seorang lewat karya kecil yang kita lakukan itu. Baik, saya kira ini ya, mohon maaf mungkin kita belum bicara banyak tentang solusinya atau eksplorasi di situnya karena keterbatasan waktu. Tetapi saya ingin menyampaikan di pertemuan ini adalah bahwa ada fenomena sosial yang perlu kita cermati bersama sambil kita berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan saudara-saudara kita. Demikian mari kita akhiri dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mereka juga mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati mereka dan mereka bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan tidak melampaui apa-apa yang dilarang dalam agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.